Al-Fatihah. Keputusan Masail Senin 14 Jumadiltsani 1443 Hijriah 17 Januari 2022 Masehi. 1. Mengenai imam menemukan masjid di bajunya selepas sholat. Ini sebetulnya sudah tahun 2017 dulu. Ketika selesai sholat, imam melihat di bajunya ada najis ainiyah. Yang disangka kuat, najis tersebut sudah ada sebelum sholat. Yang disangka kuat, najis tersebut sudah ada sebelum sholat, karena najisnya sudah kering. Pertanyaan, apakah imam tersebut harus memberitahu makmumnya bahwa sholatnya tidak sah, sedangkan pada waktu itu makmum sudah pulang ke rumah masing-masing? Jawab, di sini ini ada khilaf, tapi menurut Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq tidak wajib memberitahukan kepada makmumnya. Kalau makmumnya nggak tahu sholatmu nggak sah, ya sholatnya makmum tetap sah aja. Nah, makanya ya nggak usah dikasih tahu. Hanya imamnya sendiri aja lah yang mengulang sholatnya. Wallah. Atau makmum yang tahu, karena makmumnya tanah sholatnya nggak sah serta imam. Oh ya, bisa. Masalah terputusnya shaf karena genangan air yang terdapat di lantai masjid. Dan sekarang kan musim hujan ya, di musim hujan ya masjidnya kadang-kadang bocor juga. Jangan menyalahkan bocornya, masjid Nabi itu juga bocor. Jadi, ya bocor-bocor beginilah yang barokah itu malahnya itu. Biar ketahuan mana yang lari dari masjid. Ya, sekarang itu hanya ini permasalahan fikih ya, masalah fikih. Kalau ada genangan air, kemudian sini ini ada genangan air di shaf, di shaf begitu, maka akhirnya orang yang berbaris itu ketika di tempat pas genangan air itu jadi renggang gitu, gak berani sholat di genangan air itu. Lah itu termasuk udzur apa enggak? Apakah genangan air yang terdapat di lantai masjid menjadi udzur terputusnya shaf sholat? Jawab, ya termasuk udzur terputusnya shaf sholat. Maksudnya itu boleh aja tidak diisi dan dibiarkan begitu saja, ada furjah antara kanan di antara shaf itu ada renggangan karena di situ ada air. Demikian juga seperti halnya kalau ada yang panas sangat di situ itu, maka itu juga tidak, itu termasuk udzur juga. Tapi saya kira kalau panas di sini ya kayaknya belum udzur. Nah, panasnya itu ya panas anget gitu saja. Nanti kalau panas di negeri sana tuh, oh, masya Allah panasnya itu yang luar biasa tuh. Sehingga tanah itu nggak kuat dibuat sujud itu nggak kuat di nanti. Boleh. Tapi kalau itu terjadi di sini ya Bismillah. Posisi makmum ketika mendengar khutbah Masail. Bagaimana sunnahnya bagi mustami' pendengar khutbah? Apakah menghadap khatib atau menghadap kiblah? Ya. Jawab, yaitu menghadap ke jihahnya khatib. Dalam jihahnya khatib itu, kalau khatibnya itu kan biasanya di arah, kalau di sini di arah barat ya, maka makmum cukup untuk menghadap ke arah barat begitu saja. Tidak perlu menghadap ke saternya khatib itu, lurus kepada orang yang berkhutbah enggak, tapi cukup jihahnya, maksudnya arah mata angin yang di situ ada khatib, yaitu ke arah barat kalau di sini. Paham maksudnya? Atau arah kiblat. Paham sih? Nah, nanti sudah itu saja sudah cukup. Tidak harus menghadap kepada khatib sehingga yang dari sana ngadep sini, yang dari kanan ngadep kiri, yang dari kiri ngadep kanan karena khatib. Enggak, tidak harus seperti itu. Cukup
yaitu dengan menghadap ke arahnya khatib. Arahnya khatib di bagian barat berarti cukup ngadep barat. Arahnya khatib di bagian arah kiblat ya cukup ngadep arah kiblat. Gitu saja. Sekarang posisi makmum dah ini. 3 ini saja. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، الف بين قلوب امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم اعز بهم سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.